alien ada atau tidak? Untuk alien. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kita kaget ya. Tiba-tiba nih si ketua ngajakin podcast. Nggak tahu mau bahas apa ya? Kita random aja kali ya. Iya, kita mau bahas iya. random. Aku kasih challenge ya. Bahas apa ya yang seru? Ini lagi rame. Kita bahas alien yuk. Oke. Tiba-tiba alien ya. Iya, tiba-tiba alien karena lagi musim-musimnya nih ya alien. Kalau orang kan biasa musim sentokan, musim layangan, atau musim durian. Ini Musim kita lagi ngomongin tentang masalah alien. Gitu deh nih. Iya, bagus. Ya, kamu kaget kan tiba-tiba diajak bahas alien kan? Apalagi, Nggak ada briefing, Bang. nggak ada apa. Kamu pernah dengar kata alien nggak sih? Pernah sih. Pernah, Bang. Pernah? Pernah. Pernah. Yang kamu tahu tentang alien dari Udin dulu deh. Oke, Bang. Nah, kalau alien sih menurutku ya sejauh ini semacam kayak pembahasan yang dibahas oleh orang-orang pecinta konspirasi. Pecinta konspirasi yang sifatnya ilmiah lah. Kalau dalam film itu istilahnya sci-fi atau fiksi ilmiah. Ya tentang bahas-bahas luar angkasa gitu-gitu kan. Ya mungkin kalau dulu aku taunya kan di film gitu kayak Star Trek, Star Wars, terus Guardian of Galaxy gitu-gitulah ya. Tapi kan sebenarnya kan alien ini kadang-kadang ada masuk akalnya juga gitu. Apalagi kadang-kadang itu bisa kaitkan dengan dunia spiritual. Iya, betul Sebenarnya benar. sih. Betul. Bahwa memang menurut saya ya bicarain tentang alien itu ya kita nggak bisa bilang enggak juga. Itu nggak ada, kita nggak bisa bilang nggak ada, nggak bisa juga bilang itu ada karena kita belum tampak secara nyata gitu atau ada sesuatu yang menguatkan bahwa betul-betul walaupun sebetulnya NASA dia mendeklar bahwa ada alien. Bahkan dulu ada piring terbang lah. Pernah nggak kita dengarkan dulu ada piring terbang? Walaupun kita sering nonton ya. Pernah nonton kan? Star Wars ya? Star Wars, Star Trek. Yes. Nah itu bahwa memang ada makhluk lain di luar manusia gitu ya. Nah tapi konspirasinya lagi bukan bicarain tentang masalah bukan lagi bicarain tentang masalah ada alien atau tidak, tapi cakupannya lebih besar bahwa apakah bumi ini bulat atau datar jatuhnya nanti kan? Kan larinya ke sana nanti, pasti lari ke sana. Tapi secara personal buat ini siapa sih? Oh, aku belum kasih nama. Ini siapa sih? Akbar, Bang, masa lupa. Oh, Akbar sama Arga dan Akbar. Iya. S double kuadrat S dan kuadrat A gitu kan. Said sama Sarudin sama Akbar teman Agra. Nah, ini kan Asas betul, berarti kan. kayaknya ada konspirasi juga nih dari nama. Kalau mau dicocok-cocokin. Biasa ya nama-nama Gen Z itu pasti ada Akbar. Kalau Akbar ini masih bisa lah milenial. Jadi namanya Akbar milenial ya? Ya bisa dibilang lah, Bang. Wah, kita kembali topik bicarain tentang masalah alien tadi. Apa yang kamu tahu tentang alien? Si Akbar dulu deh. Jadi alien itu asumsi manusia di bumi ya, Bang, terhadap makhluk-makhluk yang Berarti ada. kamu nggak percaya dong kalau asumsi? Ya bisa dipercaya atau Kamu enggak, Bang? bisa atau enggak? Iya. Kamu percaya atau enggak? Jujur enggak sih, Bang? Oh, ya enggak ya. Iya. Jadi asumsi manusia di bumi terhadap makhluk-makhluk di luar angkasa gitu, Bang. Jadinya dulu itu mereka berasumsi bahwasannya alien itu pernah datang ke bumi, Bang. Pernah datang ke bumi. Atau sudah ada di bumi? Bisa aja ada di sini, Bang. Oh iya. Salah satu bukti paling kuatnya ada di lukisan Mesir kuno itu, Bang. Apalagi orang sekarang kan nggak percaya kalau piramida itu dibuat manusia. Iya. Berbatuan besar itu dibuat manusia. Jadi mereka asumsi itu dibuat alien lah, dibantu alien, Bang. Dibantu alien. Iya. Jadi dibantu alien atau memang kita belum tentu juga dibantu alien sebenarnya. Mesir, kalau Mesir itu ya, kita ngomongin alien ya. Bisa jadi teknologi dulu keren banget gitu. Nah itu konspirasi yang belum terjawab. Gitu, konspirasi belum terjawab. Tapi ada yang bisa mendeklar kok bahwa kerja. Saya pernah buka di TikTok atau di Instagram gitu ya, cara untuk menggeser benda-benda besar itu. Tapi tetap enggak rasional sih menurut saya. Memang ya. Tapi ya itu terlepas itu semua. Artinya ada yang menggerakkan itu barang bisa menjadi piramid. Kamu percaya nggak Din bahwa kalau piramid itu dibuat oleh
non manusia gitu ya, manusia. non manusia. Iya sih, kalau dari cerita yang dijurnalkan baik itu melalui kitab suci atau apa namanya, kitab suci masih sejumlah agama samawi, kan memang kalau bahwasanya si yang piramid itu kan disupport selain memang teknologi manusia di zaman itu juga konon kan ada support dari makhluk multiverse lain, yaitu bisa dibilang jin gitu kan. Nah cuman kan kalau aku sih secara logika kan ini sifatnya teknologi manusia di zaman itu, kalau aku bilang masih Di bawah. relevan, itu masih adalah Wajar aja, bisa aja. kemanusiaan aja. Si makhluknya itu teknologi konstruksi manusia di zaman itu. Tetap rasional maksudnya ya. Tetap rasional ya. Artinya dengan pola memanfaatkan ke berat massa badan gitu ya. Apalagi kan kalau dulu kan teknologi misalnya kayak menggelindingkan batu yang udah diukir, itu menggunakan apa namanya kayu-kayu bulat yang digeser melalui ditarik sama keroyokan gitu ya, itu mungkin gotong royong gitu kan. Nah, beda dengan yang kita yang di Indonesia tuh yang zaman Borobudur, Bandung Bondowoso, menurut kisah-kisah yang disampaikan, yang 1000 candi katanya. 1000 candi ngerjain semalam apa segala itu didukung makhluk goib apa segala gitu kan. Ya cuman kan logika manusia itu kan kita tidak bisa sangkal apa segala gitu kan. Namun kan fakta-fakta alien itu harus tetap kita tidak bisa pungkiri. Fakta menarik nih, fakta. Berkaitan dengan si makhluk lain yang kita sebut jin itu ya. Iya, artinya kita bisa mengasumsikan bahwa mereka ini makhluk yang memang ada, tapi cuman penyebutannya aja yang berbeda. Iya. Ya kamu jangan keringatan betul, belum ditanya. Kamu gimana? Kalau alien menurutmu gimana? Menurutmu alien ada nggak sih? Katanya sih Alien pernah ke bumi. Oh iya, katanya siapa yang ngomong? Ada ceritanya. Yang kamu tahu gimana? Dia nyari kehidupan di bumi sih. Kayak nyari tahu tentang ada misi kayak tertentu. Venom, kayak Venom gitu kan? Simbioid ya? Piccolo. Kalau di Dragon Ball, Piccolo. Simbioid apa? Semacam kayak makhluk dari luar angkasa terus kemudian mau menjajah kita gitu ya? enggak sih, dia kan takut juga sama manusia. Takut? Oh iya. Wah kayaknya kamu kenal banget ya. Kenal banget gitu ya. Dia kenal banget sama alien ya. Oh ya, ngomong-ngomong sebelumnya ini 2 orang anak dari PKL di SMK 2 ya. SMK 2 lagi Penajam Pasir Utara. SMK 2 Penajam ya. Nah kita lagi bahas tentang masalah rasional dan tidak rasionalnya alien gitu. Rasional dan tidak. Tapi menurut saya menarik dengan Bang Udin tadi. Saya itu menarik gini, bahwa bisa jadi persepsi penyebutan saja yang berbeda, bahwa kita perbedaan alam. Bahkan NASA itu sudah gamblang loh untuk membuka arsip dokumen-dokumennya dia, bahwa menyatakan bahwa memang alien itu ada, dalam arti tanda kutip, kita nggak tahu persis ya. Kita kan kita itu cuman berimajinasi, buat persepsi sendiri, dalam arti bentuk alien itu seperti apa, apakah bentuknya kayak manusia atau kayak jin kah, atau nanti itu kita belum tahu, belum ada bentuk jelas yang kalau yang gambar yang ada itu kan kayaknya itu hasil dari imajinasi kita, gara-gara kita nonton film pecinta konspirasi tadi. Iya, mungkin bisa jadi pecinta konspirasi itu kan. Tapi pada prinsipnya bicarain tentang masalah saya lebih masuk akal itu, bahwa memang ada makhluk yang di luar dari terkonversi dari, bahwa ada kehidupan di luar dari kehidupan kita gitu ya. Nah, di luar dari kehidupan manusia ya. Betul. Tapi kalau dari jurnal yang disimpulkan di NASA, bahwasanya temuan alien itu kan NASA ini juga punya limit akses untuk melakukan riset kan. Sejauh ini kan masih yang paling dia sanggupi itu kan planet-planet sekitar Bima Sakti saja, yang 9 planet itu kan. Nah, namun kabar terkini kan bahwasanya makhluk yang mendekati alien adalah yang paling dekat adalah Mars, di mana pada zaman sejarah kan bisa saja ya di antara 9 planet ini yang duluan punya kehidupan itu di antara 8 itu kan, atau juga kita yang lebih dulu si bumi, nanti si Mars yang lebih dulu dengan proses evolusi bumi yang planet yang dia berkembang. Karena kan kita juga dulunya basicnya adalah makhluk yang
semacam apa sih namanya nih? Plankton. Apa sih namanya, kayak siput-siput itu ya. Mungkin teman-teman itu menurut mereka kan gitu, dari laut apa segala berevolusi sampai akhirnya dari manusia. Tapi ini kan kalau teori evolusi maksudnya. Evolusi. Kalau ini ilmiah, kalau di sisi agama kan something lah ya. Nah, kalau di NASA sendiri memang ada sisa-sisa kehidupan yang ditemukan dari hasil riset mereka secara ilmiah melalui teknologi yang dia punya, misalnya penempatan stasiun luar angkasanya ke Mars terakhir, bahwasanya hasil scanning yang dia dapatkan bahwasanya di sini ada ditemukan bahwasanya ada bukti-bukti konkret seperti sisa-sisa kehidupan. Apapun bentuknya, sisa kehidupan itu bisa dikatakan ada alien menurut kita, karena apapun ya, misalnya kayak cacing mungkin dari Mars. Kalau dia dibawa ke bumi jadinya alien kan? Entah dia bisa berpikir atau tidak. Benda atau makhluk hidup atau makhluk yang bereproduksi itu ketika masuk ke bumi kita bisa dikategorikan sebagai alien. Sampai saat ini belum diverifikasi secara resmi sama NASA bahwasanya mereka ini masih olahan si pelaku konspirasi bahwasanya tim riset NASA atau ilmuwan atau astronot NASA yang sempat ke Mars atau ke bumi atau ke bulan sempat dikabarkan secara spekulatif bahwasanya ada bawa makhluk-makhluk hasil riset, tapi belum secara resmi NASA belum pernah melakukan penyebaran informasi itu bahwasanya NASA hasil risetnya di bulan, bahwa ini NASA membangun stasiun riset di Mars juga itu belum terverifikasi apa aja yang dibawa. Tapi ini kan belum selesai informasi, NASA belum rilis secara resmi, tapi pakar-pakar pecinta konspirasi ini sudah nyampein. Gitu. Tapi saya menarik gini, bicarain tentang masalah tentang isu alien. Isu alien ini arti tanda kutip ya. Kenapa kemudian itu ramainya pada waktu perang Amerikol itu ya, Amerikol dengan Israel itu. Israel dan Iran gitu ya. Nah, tiba-tiba itu muncul seolah-olah ya kayak menurut saya ya lebih mengalihkan isu tentang kondisi dunia ini bahwa memang Amerikol itu kalah dengan Iran gitu. Ya itu aja ya, ini asumsi. Ini asumsi. Tapi terlepas dari itu semua, saya yakin betul bahwa memang ada makhluk. Tapi mau disebut itu alien atau apa, tapi terserah deh. Bahwa ada makhluk di luar dari makhluk kita gitu ya, yang memang di luar batas kemampuan kita. Sama halnya ketika kita kan percaya nggak percaya ya bahwa sebenarnya ada kehidupan di luar kehidupan kita itu. Kayak contoh tentang Ya'juj dan Ma'juj. Katanya disembunyikan, dikurung. Pernah dengar kan? Pernah, Bang. Dikurung kan? Dikurung katanya kan. Tapi dikurung di mana kita nggak tahu tuh. Yes. Bentuk ngurungnya kayak gimana nggak tahu. Apakah bisa jadi dong ada multiverse lain daripada dunia kita itu memang berbeda. Sama dengan bicarain tentang kenapa ada binatang yang naga bisa terbang gitu kan, kayak gitu. Kalau kamu sendiri ngelihatnya kayak gimana? Percaya gak di naga? Ayo kan? Arga gimana, Arga? Ya? Kamu dulu. Kamu percaya nggak naga ada? Kurang enggak juga sih. Hah? Kamu nggak percaya naga ada? Tapi ada dari. Ya, ceritanya ada. Tapi pernah dengar Iya, ada pendengaran, tapi kayak nggak percaya gitu. Nggak percaya? Kenapa kamu nggak percaya? Nggak pernah lihat? Nggak pernah lihat. Terus kalau jin, kamu pernah lihat? Kalau jin, kamu itu pernah sih, pernah lihat jin? Tapi kayak dia tuh bayangan aja. Iya, bayangan. Nah, itu rasa takutmu mungkin. Abang udah tahan nih, dia mau ngomong nih. Sabar, Bang. Itu tentang naga tadi ya? Iya. Kalau ingat naga, saya lebih keinget ke abad pertengahan di Eropa, Bang. Oke. Soalnya di sana banyak mitologi naga. Iya, termasuk Tiongkok kan. Benar. Entah yang menyembur api lah. Dan mereka yang percaya naga itu rata-rata dari kalangan penyihir gitu, Bang. Tapi menarik nih. Di kalangan penyihir menurut kamu ya. Kenapa bisa kamu kata berarti di semua daerah ini kayak ya, bahkan di Indonesia itu
dia menggambarkan itu ada naga loh. Iya. Ya kalau kita kan di Kalimantan tuh apa lembu suwana. Iya. Iya kan? Iya, nyaris kayak naga kan dia bermahkota bukan baru di Kalsel itu ada juga kalau nggak salah apa namanya? Apa ada namanya itu boleh komen deh yang tahu di situ. Saya lupa namanya. Ya di Kalsel itu ada juga istilahnya kayak gitu. Tapi nyaris bentuknya hampir nyaris kayak naga. Kayak kalau lembu suwana itu kan bermahkota bukan raja, bersisik bukan ikan, berbuntut bukan kuda. Iya. Ya apa ya? Ya itulah istilah lembu suwana. Tapi lebih ke dominan tentang bahwa memang itu terkesan lebih ke naga. Artinya bagaimana informasi tentang naga yang kamu bilang tadi itu bahwa itu penyihir bisa sampai di sini, sedangkan di era dulu kan belum ada. Artinya memang ada itu naga gitu. Buktinya apa? Salah satu buktinya ya rangka temuan. Rangka temuan bisa jadi itu dinosaurus kali mungkin. Benar. Tadi aku mau bilang gitu ya. Terkait naga kan mungkin di zaman dulu, di zaman abad pertengahan kerajaan-kerajaan baik itu di Eropa atau di Tiongkok yang paling kental dengan apa? Naga. Dengan naga. Kalau aku bilang sih mungkin di zaman dulu risetnya itu dia bukan bicara naga, mungkin dari nenek moyangnya dia cerita-cerita ada makhluk besar bersayap dan akhirnya kan kalau kita yang bisa menyampaikan kan keterkaitan itu adalah dinosaurus ya. Mungkin gitu kan. Di zaman dulu kan ilustrasinya kan lebih melakukan pendekatannya dengan dunia goib ya, atau mitologi. Gitu. Nah kalau sementara kan dengan dunia sains atau apa namanya arkeologi gitu kan, si naga itu bisa aja adalah si dinosaurus itu dengan pendekatan yang mirip gitu kan. Berapi mungkin ya aku kurang tahu ya apakah itu seperti apa yang dibilang berapi atau seperti apa aku nggak tahu, cuman kalau dibilang pendekatannya ada reptil di zaman itu yang ukurannya besar pendekatannya. Tapi kan kalau orang-orang yang mendekatkan dengan dunia mitologi kan namanya naga itu adalah makhluk yang ditaklukkan oleh seorang kesatria dan dikendalikan kalau di dan dikendalikan gitu ya. Angling Dharma dong. Angling Dharma ya. Kan Angling Dharma ya begitu ya. Nah, bicarain tentang naga tadi. Pernah nggak ada nggak literasi atau informasi tentang bahwa aku pernah dengar gitu ya. Islam itu pernah menyebutkan tentang menggambarkan naga gitu ya atau nabi gitu. Coba kamu cek deh di handphonemu, cari kita lihat ya apakah di Islam itu mempercayai ada naga atau tidak. Ada nggak literasi tentang naga? Nah, coba lihat. Oke bang. Ya. Coba siapa sih? Arga. Coba Arga. Coba baca agak ada nggak? Ada literasi dalam Islam. Islam tentang naga gitu. Percaya atau enggak sih Islam itu terhadap naga? Ada nggak gitu ya persepsi kan? Ada nggak kira-kira itu? Karena naga itu ya unik menurutku. Contohnya Din, kenapa? Bau naga. Tapi ini kalau dalam dunia Islam itu pendekatan dengan naga itu baru di ini nih. Ada namanya dalam eskatologi Islam, bahwanya pembahasan mengenai akhirat dan dalam alam kubur terdapat penyebutan makhluk bernama tin. T-I-N, tinin. Istilah tinin dalam bahasa Arab modern sering diartikan sebagai naga. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ad-Darimi, Rasulullah SAW menjelaskan tentang siksa kubur bagi orang kafir atau orang yang enggan membayar zakat, disetinggikan atasnya tinin. Tahukah kalian apa itu tinin? Yaitu 99 ular. Setiap ular memiliki 7 kepala. Nah, itu pendekatan yang apa sih namanya literasi dalam Islam yang mendekati dengan isu naga itu tadi. Kalau kamu ada nggak? Sama aja sih bang, lebih ke tin juga. Lebih ke tin juga. Iya, soalnya di Islam tuh lebih condong ke berbagai ular. Di berbagai pendekatannya itu ular besar gitu ya. Ular besar. Anaconda bisa jadi naga dong gitu ya. Yang paling kan kita ini agama yang Islam itu istilahnya yang secara spiritual sangat kuat tapi mengedepankan rasionalisme kan. Iya, dalam Islam lebih rasional ya. Artinya itu bagian dari hukuman, lebih tepatnya gitu ini. Memang ini ada tapi nah, artinya memang ada dong. Makanya ada bau naga. Itu aja. Tapi selebihnya kan buah naga. Iya kan? Ya, ada buah naga. Ada kan buah naga.
Tapi kembali ke alien ya. Kalau alien itu kan, kalau aku punya dulu ya. Kalau sekarang kan lebih banyak ke rasional ya diriku. Kalau aku bilang alien itu penampakan makhluk jin yang secara tidak langsung tertampak oleh manusia yang kala itu punya pemikiran rasional. Mungkin jin yang maju. Misalnya orang Eropa yang nemu makhluk menarik nih. berbentuk tidak seperti manusia pada umumnya gitu kan. Bahwasanya mungkin bentuknya seperti ini dan tampak itu akhirnya dia menyampaikan ke misalnya ke polisi atau rekanannya, dan akhirnya diilustrasikan bentuknya gini. Dan kan kita nggak ada yang tahu bentuk jin itu gimana gitu kan. Tapi mungkin di dalam Islam itu kan ada lah gambar bertanduk dan atau matanya melebar seperti apa gitu kan. Kalau yang kita ilustrasikan alien itu kan matanya begini apa segala itu kan lancip. Nah, bisa jadi kan itu adalah makhluk jin. Tapi ketika kita bicara soal rasional, kita ini nggak hidup sendiri, bisa aja di galaksi lain selain galaksi Tata Surya Bima Sakti yang 9 planet dan matahari, bulan apa segala, di galaksi lain itu juga ada kehidupan yang serupa dengan kita seperti bumi. Karena apa dasarnya, kalau kita lihat kebanyakan nonton film ya, bisa gitu kan, kok bisa gini-gini. Referensi orang-orang dalam membuat film itu ya kayak kita tahu lah, kayak Christopher Nolan, James Cameron yang bikin Avatar, Christopher Nolan imajinasi. Iya. Liar. Christopher Nolan itu yang bikin Interstellar. Tapi penampakan si aliennya nggak ada kalau. Artinya kamu mengartikan apa yang muncul dan dilihat itu sebenarnya informasi yang sebenarnya kita udah tahu juga bahwa ada makhluk di luar dari makhluk kita yang mungkin kita menyebutnya itu jin di dunia modern atau teknologi era saat ini di orang luar sana yang tidak memahami tentang jin itu adalah alien, yang anggapnya alien gitu ya. Itu persepsinya, hanya perbedaan persepsi gitu ya. Tinggal perbedaan pendekatan aja. Kalau pendekatan spiritual oke nih, jin. Pendekatan ilmiah ya berarti siapa namanya? Alien. Tapi ya ini di tengah nih yang suka menggabung kedua unsur ini. Pendekatan pecinta apa tadi namanya? Film apa? Konspirasi. Berarti konklusinya itu memang alien ada. Alien menurut kalau kita menggunakan pendekatan Islam dengan perspektif bahwa seolah-olah yang dimaksud alien mereka itu adalah jin gitu ya. Alien ada gitu ya. Dan alien ada di sekeliling kita. Sebenarnya alien ada di ruangan ini. Apa itu kalau di dalam Man in Black itu kan? Man in Black itu kan siapa itu Will Smith kan? Dua orang yang dua agen khusus ya. Ketika dalam filmnya itu kan ketika bumi sudah welcome sama alien dan membaur dengan makhluk asing. Karena ada konspirasi banget sih menurut saya sih, banyak film-film yang konspirasi memang menggambarkan bahwa memang ada kehidupan di luar kehidupan. Ada yang menarik dikaitkan dengan Ya'juj tadi. Kau tahu ini nggak sih film yang dimainkan sama Matt Damon ketika dia jadi seorang petarung yang sempat ngebantu pertahanan kerajaan Cina di tembok Cina. Apa sih nama filmnya itu yang naga muncul itu? Yang terakhir gara-gara ada entar aku browsing dulu film Matt Damon yang lawan naga. Nah, itu kan kalau di artinya kan memang kita gini ya, terserah deh wujud bentuknya seperti apa atau berbentuk naga kan sekaligus ternyata jin yang dimaksud. Artinya memang ada kehidupan. Itu konklusi yang saya tangkap ya, bahwa ada kehidupan di luar dari kehidupan. Dan itu dipertegas menurut saya, ini karena saya muslim jadi saya menangkapnya gini. Referensi yang saya punya tentang pengetahuan bahwa memang Tuhan itu menjelaskan bahwa manusia itu terbatas. Ada keterbatasan yang ada di diri kita. Penginderaan itu tadi. Lima indera tadi. Rasulullah aja pernah menggambarkan ketika ada sahabat bertanya bahwa bagaimana kecerdasan manusia dan bagaimana perbandingan kecerdasan Tuhan atau Allah gitu ya. Rasulullah kemudian ke pinggir pantai dan kemudian menyelupkan telunjuknya dan mengangkat. Rasulullah menjelaskan tetesan itu adalah kecerdasan manusia dia. Dan lautan yang hamparan lautan yang ada itu adalah kecerdasannya Tuhan.
atau Terhingga. tidak terhingga perbandingan, artinya ada pengetahuan yang memang kita tidak bisa Menjelajahi. lampaui. Ya, makanya jangan melampaui sesuatu yang tidak bisa kita capai gitu ya. Nggak baik ya. Nggak baik. Akhirnya makanya banyak yang saya Ya dengar. itu yang penting kan ketika dia memang kadang-kadang kadang-kadang si pecinta konspirasi ini kan suka ini kan apa sih namanya offside. Tapi kita nggak bisa nyalahin ya karena memang itu kadang-kadang kan pecinta konspirasi ini kan basis metodologinya adalah kadang-kadang ya pendekatan dengan spiritual, ada juga yang saklek pendekatannya dengan ilmiah gitu, tergantung apa gitu kan. Karena kan menurut beberapa informasi, tapi ini aku tidak dikonfirmasi secara resmi lagi melalui NASA ya di Amerika sana, bahwasanya sempat ada transmisi yang menyampaikan sinyal yang ditangkap oleh transmisi kita yang di bumi, bahwasanya ada penyaluran ada sinyal yang ditransmisikan dari luar angkasa gitu kan. Dan itu sampai saat ini kan menurut beritanya itu belum bisa dipastikan apakah itu sinyal yang bersifat karena ada proses alamiah yang ada di luar angkasa atau memang ada yang mentransmisikan dari makhluk yang ada di luar galaksi kita itu. Nah itu yang sampai saat ini juga belum terverifikasi informasi itu. Apakah benar ada berita yang transmisi sinyal atau bisa dibilang kan ada dua tahapan kan, tahapan itu benar. kan kita masih itunya mengira-ngira. apa. Artinya kan kita belum dapat data yang konkret bahwa memang persepsi itu masih mengawang-awang. Bisa jadi yang saya tertarik tadi bahwa memang jangan-jangan yang jin itu yang dianggap alien. Itu kembali bicarain tentang masalah naga ya, sih kembali lagi naga ya. Karena menarik ini naga, Pak. Naga ini sama uniknya sama alien menurut saya. Naga dan alien itu unik. Kenapa sih bilang unik? Punya pemahaman yang sama di semua literasi muka bumi yang kita tahu ya. Dan gambarannya hampir sama gitu. Tuh, contoh misalnya gini. Kalau pocong, pocong ada di Indonesia doang, nggak ada pocong di Amerika. Karakteristik penampakan bentuk-bentuk penampakan. Kalau di Eropa alien gitu kan, bisa atau jadi di Amerika alien gitu kan. Bisa jadi kalau seandainya pocong di sana itu kan mungkin Iya. ternyata itu jin gitu. Ya, Jin bisa jadi pouring. kan apa sih namanya jin yang menampakkan diri atau juga memang sebenarnya itu adalah makhluk alien yang secara khusus, tapi kan manusia makhluk hidup itu kan sumber-sumber adanya tuh dari apa kan? Kalau kita manusia ini dari tanah gitu kan, dan terbentuk secara biologis seperti daging dan tulang, darah gitu. Nah bisa jadi si alien ini berbentuk dalam bentuk gas gitu kan, yang bentuknya itu yang hanya terlihat mungkin dengan alat tertentu gitu kan. Si alien itu ya mungkin dia terbentuk dari gas tertentu di luar angkasa sana yang kalau kita ngelihat kasat mata tak terlihat. Tapi ketika melakukan pendekatannya secara ilmiah yang aku bilang tadi, bahwasanya bisa aja dia makhluk alien yang terbentuk dari gas yang kalau dilihat secara kasat mata tidak terlihat. Tapi bisa jadi kalau pendekatan dalam Islam yaitu adalah dari apa sih namanya itu adalah jin, karena kan basicnya jin itu kan basisnya dari api ya kan. Nah kan api kan basicnya gas kan. Kan bisa jadi kan. Iya bisa jadi lah. Ya, nah kalau aku bilang ya gitu, mungkin kan karena makhluk terdahulu kan jin lebih dulu diturunkan kan. Kita nggak tahu versi-versi mereka kan gitu ya. Kalau dalam Islam kan kita udah kita belum masuk di bab jin gitu ya. Hanya jin mampu menjelaskan jin. Jin telan. Oke, kita di konklusi atau di akhir kesimpulan. Mulai dari Akbar, menurutmu dari obrolan kita semua alien ada atau tidak? Untuk alien saya lebih condong ke Bang Udin sih terhadap pandangan setiap orang ya. Misal dari agama bisa saja itu bahwasanya itu hanyalah jin. Jadi pertanyaan saya, ada atau tidak menurutmu? Aduh, itu masih Nah, dari pandangan kamu atau abstain deh? Kalau saya lebih ke Islam mungkin deh, yang menganggap itu hanyalah jin. Terus kalau kamu jangan sama ya. Apa?
Enggak apa-apa lah, persepsimu sendiri, pandangan Apa kamu. tuh? Ada nggak alien dari hasil obrolan kita ini? Saya sih kayaknya nggak ada sih. Enggak ada ya? Nggak ada. Daya. Soalnya Kayak gitu ya. taunya kan ada di film-film aja tuh. Di film-film aja. Kayak di India kan. Kok gini nampaknya alien. Oh, alien. Padahal belum tentu. Iya. Ya, belum tentu kayak gitu. Bisa jadi alien kayak kamu misalnya. Nah, dari yang tahu, Atau dari kayak yang tahu. Akbar. Bisa jadi kayak aku juga kan. Dari kayak yang tahu. Atau Bapak Udin. Bapak Udin. Kalau aku ada. Ada ya. Iya. Nah. Walaupun aku orangnya apa tadi aku bilang realistis ya, Iya. realistis atau logis lah. Iya, karena NASA, kamu percaya NASA kan? Masalah NASA sampai sehari ini pun tidak memverifikasi atau tidak mengkonfirmasi ada temuannya alien. Ada Pak. Secara resmi, Iya. secara resmi NASA itu belum mengkonfirmasi Oh, iya. ada temuan hasil risetnya ada alien. Bentuknya kayak gimana atau apa belum ada. Tapi belum ada. NASA Menjelaskan. meyakini bahwasanya kita tidak sendiri Iya. di alam semesta ini. Loh, Iya. ya kalau itu mah gua sepakat Ya, gitu. artinya kan karena kan galaksi itu kan nggak cuma galaksi Bima Sakti. Iya, Ada iya. ribuan. Ah, Ikut-ikutan kan kan. nah, agitasi mereka. Kalau aku bilang Dari ada. berarti tadi kan bilang nggak ada, itu buktinya ada. Udah tahu ini lebih Udah logis tahu. Bang. Oke, bisa ya. Saya hakul dan yakin, hakul yakin bahwa memang alien itu ada, tapi tinggal persepsinya yang berbeda cara saja. pendekatan. Bahwa Pandangannya. ada kehidupan di luar kehidupan kita. Nah, Iya, iya. Itu konklusinya. Terima kasih udah mau ngobrol tentang alien dan membuka pandangan kita bahwa memang ada sesuatu yang memang terbatas dari kita, dari manusia, tentang sesuatu yang tidak bisa kita sentuh. Malaikat lahir dari cahaya dan kemampuan kita terbatas dengan indera kita. Oke, sekian dari saya bareng dengan Akbar. Arga. Sahrudin. undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.